Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Khonafidin asadakumullah. Beberapa minggu ini di negeri kita ini ramai ya, gonjang-ganjing masalah tentang ada pejabat negara yang ya, dituding ya, dalam tanda kutip Pak ya, dia berbau LGBT ya. Nah, Indonesia ini eh, sebenarnya kan juga boleh dibilang darurat LGBT juga ya. Di banyak daerah juga komunitas LGBT ini tidak bisa dianggap sepele ya, khususnya kota-kota besar. Nah, di sini kami akan sedikit mengupas ya, tentang bagaimana suka dukanya Nabiullah Lut alaihissalam dia kepada kaum yang waktu itu juga mengidap LGBT ya, khususnya masalah gay atau homoseksual. Nabi Lut alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Sodom yang ada di Yordania. Kaum Sodom ini terkenal suka merampok dan terkenal penyimpangan seksualnya, khususnya laki dengan laki-laki. Nah, di Quran ada beberapa surat yang Allah mengabadikan ini, tapi kita ambil dari satu surat aja Pak, yaitu surat Hud. Ya, surat Nabi Hud alaihissalam. Dari ayat 77, 78, 79, 80, 81, 82. Allah berfirman, "Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dzar'an wa qala hadza yaumun asib wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid." Qalu laqad alimta lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid. Qalu law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Maka ketika utusan kami datang kepada Lut alaihissalam, yaitu maksudnya malaikat ya, bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam, ya, si abihim, ya, Nabi Lut itu merasa ya, takut dengan mereka ini. Karena kata Ibnu Katsir, ya, rahimahullah di dalam tafsirnya itu, ya, malaikat-malaikat ini ya, datang itu fi ajmali suratin. Mereka datang ya berubah menjadi manusia yang paling bagus atau ganteng. Takunu ala hayati syubbanin hassarin. Mereka itu seperti para pemuda-pemuda yang sangat tampan. Nabi Lut takut ya kan terhadap tamu-tamu ini karena beliau paham ya, kaumnya itu kan sukanya dengan laki-laki ya. Wadhaqa bihim dar'an. Dia sesak dadanya gitu. Ya, deg-degan gitu loh Pak. Wa qala hadza yaumun asib. Lut berkata, ini hari yang berat." Nah, karena pasti nanti ada sesuatu. Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Nah, ketika kaumnya mendengar berita tentang Nabi Lut kedatangan tamu-tamu yang ganteng ini, ya, itu mereka yuhra'una ilaihi. Yuhra'una, kalau di Ibnu Katsir Pak dikatakan, ai yasra'una wa yuharwiluna min farhihim bidzalika. Yasra'un, mereka langsung bergegas. Yuharwilun, agak lari gitu. Ya, karena senang bener, ada santapan gitu. Ya, Masya Allah, ngeri Pak ya. Langsung kedengaran ada tamu orang ganteng, cepat-cepat mereka mendatangi rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Ya.
Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Dan memang mereka dari dulu perbuatannya itu, ya, perbuatan jahat itu, ya, suka sama laki-laki. Qala ya qaumi haula'i banati. Lut sampai berkata kepada kaumnya, inilah anak-anak perempuanku. Nanti para ulama tafsir mengatakan maksudnya bukan anak kandung beliau, Pak. Karena para nabi itu ibarat bapak bagi kaumnya. Maksudnya kan di sekitar kalian banyak perempuan gitu loh. Ya, masa nggak tertarik juga gitu loh. Hunna atharu lakum, perempuan-perempuan itu lebih bagus, lebih suci, cocok untuk kalian. Fattakullah, takutlah kalian kepada Allah, wala tukhzuni fi dhaifi. Jangan kalian bikin aku susah terhadap tamuku ini ya. Karena kita kan harus menjaga tamu kita, Pak. Alaisa minkum rajulun rasyid. Ini kalimat yang sangat tajam ini. Apakah nggak ada di antara kalian tuh orang yang berakal? Nah, emang kalian tuh sakit jiwa semua toh? Kata Nabi Lut itu ibaratnya gitu loh Pak ya. Kemudian kaumnya berkata, laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin. Ya. Wahai Lut, kamu tahu kami ini kan nggak punya selera terhadap perempuan-perempuan itu. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kamu tahu apa yang kami inginkan. Yang kami inginkan ya laki-laki itu tadi yang datang ke rumahmu itu. Lalu Lut berkata, qala law anna li bikum quwwatan. Seandainya saya punya kekuatan untuk bisa melawan kalian. Ya, ini Pak, kalimat ini begitu apa ya Pak ya istilahnya ngenes Pak. Paham Pak, ngenes. Menyedihkan. Nabi itu sampai bilang kalau saya punya kekuatan akan saya lawan kalian. Sayangnya saya nggak punya kekuatan. Au awi ila ruknin syadid, atau aku bisa berlindung kepada keluargaku yang mungkin punya kekuatan juga. Tapi beliau nggak punya keluarga yang punya pelindung juga, yang bisa dimintai bantuan oleh Nabi Lut alaihissalam. Ya, perhatikan Pak ya, pentingnya kita itu punya pendukung-pendukung dalam dakwah. Ya, punya saudara yang misalnya pejabat atau aparat atau lain itu luar biasa untuk mendukung dakwah kita. Nabi Lut tadi mengatakan, kalau saya punya kekuatan, saya lawan kalian. Tapi saya nggak punya kekuatan. Kalau saya punya keluarga yang punya kekuatan juga, ya, saya akan berlindung kepada mereka. Tapi nggak punya juga, ya. Jadi inilah, ya, berat deritanya Nabi Lut alaihissalam, ya, yang beliau berusaha mendakwah kaumnya untuk kembali kepada fitrah mereka, yaitu suka kepada lain jenis, ya, dan bagaimana beliau berusaha untuk melindungi tamu-tamu beliau sebagai penghormatan kepada tamu-tamunya. Ya. Maka nanti di ayat 82-nya, ya, singkat cerita, itu kan kalau kita buka tafsir banyak Pak ya. Mereka akhirnya berusaha maksa robos, kemudian malaikat-malaikat itu membutakan mata orang-orang itu semuanya. Sampai akhirnya di ayat 82 Allah berfirman, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha." Maka ketika kami sudah buat keputusan kami jadikan 'aliyaha safilaha, yang di atas ke bawah. Maksudnya kaum Nabi Lut ini terkena gempa yang mengakibatkan buminya itu ya masuk, tanah di atas itu masuk ke dalam tanah, ya. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil mandud. Kami hujani mereka dengan tanah-tanah yang membara, ya, tanah dari api. Ayat 82. Nah, ini jemaah rahimakumullah, ya, pelajaran bagi kita semua ya, bahwasanya kita tidak boleh meremehkan tentang perbuatan kaum Lut ya, atau kadang disebut dengan liwat. Liwat itu diambil dari kalimat Lut alaihissalam. Kadang-kadang disebut sodomi karena dari penduduk Sodom ya, atau homoseksual. Ini adalah termasuk dosa besar yang membuat Allah itu akan murka kepada suatu kaum. Seperti Allah pernah murka kepada kaum Sodom yang dibalikkan negeri mereka. Kalau dalam hukum Islam, ya, orang-orang yang seperti ini, ya, Nabi SAW bersabda, "Man wajadtumuhu bi'amali qaumil Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul." Siapa saja di antara kalian yang mendapatkan perbuatannya kaum Lut di tengah-tengah kalian, maksudnya orang-orang yang sodomi tadi, ya, faqtulul fa'il wal maf'ul. Bunuhlah si pelakunya dan orang yang
menjadi objeknya. Sampai begitu Pak, Islam tegas kepada perbuatan ini. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Jadi agama kita adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Allah jadikan laki dan perempuan berpasang-pasangan. Orang kalau sudah kena begini bagaimana Pak? Ya sebenarnya kalau sudah kena penyimpangan seksual ini, ya ini kalau kata para ahli psikiater ya masih bisa sebenarnya disembuhkan. Tinggal mereka ada nggak niat untuk menjadi sembuh, untuk kembali kepada fitrah mereka. Ya. Bisa juga dia diruqyah, gitu kan? Kita cari seorang ahli ruqyah yang bagus, yang hebat. Ya, siapa tahu kalau di dalam otak mereka itu sudah ada setan yang bercokol, sehingga membuat dia ini mengalami penyimpangan orientasi seksual. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi kita dan semuanya. Lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.